warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Urmilaha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswa semester 6 yang memprogram mata kuliah Perencanaan Pendidikan semester 8 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pendidikan yang terdiri dari 3 poin. 1. Pengertian perencanaan pendidikan. 2. Ruang lingkup perencanaan pendidikan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sangatlah penting bagi guru. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan pendidikan akan lebih efektif, efisien, dan bermutu. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perencanaan pendidikan. Jadi, yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu perencanaan dan pendidikan. Perencanaan berupa tahap awal yang disusun yang memuat keputusan-keputusan. Dan pendidikan adalah proses pengajaran atau pelatihan. Jadi, perencanaan pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, sumber-sumber yang ingin digunakan, dan metode yang dipilih secara tepat dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan akan berjalan secara efektif, efisien, dan bermutu. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu poin kedua, ruang lingkup perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki cakupan ruang lingkup yang cukup luas, dan yang akan saya jelaskan ruang lingkup perencanaan pendidikan berdasarkan jenis perencanaannya dan berdasarkan ruang, waktu, dan wilayah. Berdasarkan jenis perencanaannya, ruang lingkup kan terdiri dari 1. Perencanaan pendidikan dari atas ke bawah atau perencanaan pendidikan nasional. Merupakan perencanaan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh wilayah. Yang kedua, perencanaan pendidikan dari bawah ke atas. Merupakan suatu perencanaan pendidikan yang dibuat dan disampaikan ke contohnya, perencanaan pendidikan yang dibuat oleh guru dan disampaikan ke kepala sekolah, disampaikan ke dinas, dan disampaikan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan menyerong atau menyamping. Merupakan suatu perencanaan pendidikan yang memiliki keterlibatan kerjasama antara lembaga atau departemen, contohnya kementerian dan provinsi. 4. Perencanaan pendidikan mendatar. Perencanaan pendidikan mendatar merupakan suatu perencanaan yang dibuat dengan adanya keterlibatan kerjasama antara lembaga atau departemen yang sederajat, contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. 5. Perencanaan pendidikan menggelinding merupakan suatu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki jangka menengah maupun panjang. Dan yang keenam, perencanaan pendidikan gabungan antara perencanaan pendidikan atas dan bawah dan perencanaan pendidikan bawah dan atas. Merupakan perencanaan pendidikan yang diintegrasikan untuk kepentingan pusat dan daerah. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pendidikan berdasarkan ruang, waktu, dan wilayah. Berdasarkan ruang, waktu, dan wilayah, perencanaan pendidikan terdiri dari 1. Perencanaan pendidikan nasional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh wilayah. Yang kedua, perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh pejabat setempat, contohnya provinsi. Ketiga, perencanaan pendidikan lembaga, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh sekolah, contohnya perencanaan pendidikan sekolah menengah atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip tersebut yaitu 1. Perencanaan itu interdisipliner, yang berarti perencanaan itu memiliki keterkaitan antar bidang studi. Yang kedua, perencanaan itu fleksibel, yang berarti tidak kaku
dan mengikuti tuntutan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan itu objektif rasional, yang berarti perencanaan itu untuk kepentingan umum. Yang keempat, perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari apa yang dimiliki. Jadi, segala potensi yang ada merupakan aset kelola. Dan yang kelima, perencanaan itu adalah wahana untuk menghimpun kekuatan untuk kepentingan pendidikan. 6. Perencanaan itu disusun dengan data. Tanpa data, tidak ada yang dapat diandalkan. Ketujuh, perencanaan itu tanpa bantuan orang lain, sehingga tidak mudah rapuh. Kedelapan, perencanaan itu komprehensif dan ilmiah, yaitu mencakup segala aspek dan disusun secara sistematis. Kesembilan, perencanaan pendidikan itu integral, yang berarti integrasikan kepada keseluruhan perencanaan. Kesepuluh, perencanaan pendidikan itu kualitatif, yaitu perencanaan pendidikan harus berdasarkan mutu dan jumlah. Sekian penjelasan dari saya. Segala keburukan datangnya dari saya dan segala kebaikan datangnya dari Allah. Semoga segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.